Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita ngobrol santai ya. Berarti di keheningan malam yang Ramadan ini semoga kita semuanya tercurahkan Lailatul Qadar, bukan Lailatul Farida ya. Lailatul Farida kena 3 mulai, Lailatul Qadar sitok kayak mulai sesuk. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini nanti kita akan dibersamai dengan orang-orang yang memang sudah membidangi tentang Kartini. Kita akan sinau bareng lah, intinya bagaimana Kartini itu masuk dalam potensi-potensi yang ada di desa. Kegiatan-kegiatan spirit Kartini dulu bisa kita ambil di tahun ini, yang dimana tahun ini digitalisasi Indonesia sangat luar biasa. Semua apa yang kita inginkan, semua apa yang kita harapkan, semuanya ada di digitalisasi. Oke. Terima kasih semuanya. Gak apa-apa sih. Sementara anti air koyok kopiah, gak kena geng nimbo tapi. Oke, terima kasih. Kita panggil Mas Priyo Dwi Laksono dari mahasiswa UIN 1 Tulungagung yang saat ini masih menduduki semester 4 plus. Ya. Oke Mas Priyo, bisa di dekat saya. Dan pemantik yang kedua di sini ada Mbak Dian Mening Tias nih, yang jauh-jauh dari Watulimo, Desa Watulimo, Ngembel, dan juga dia salah satu penulis buku Menjadi Perempuan Desa dan Transformasi Sosial. Nah, dan ini kebetulan saja Mbak Dian ini juga BPD Muda ya kan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Dian Mening Tias. Kurang rasanya ketika pada malam hari ini kita membahas desa, kita tidak melibatkan tim penggerak PKK dari desa. Ini di sebelah samping saya kanan ada Mbak Vira Lovitasari, monggo silahkan bergabung kepada kami. Adiknya Novita, oke. Oke, Mbak Ovi. Selamat malam Mbak Ovi dan teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita santai-santai bareng, yang penting gayeng ya kan. Bagaimana diskusi tentang Kartini ini kita bisa berjalan walaupun sudah telat 2 hari, paling tidak rasanya spirit Kartini masih ada di dalam lubuk kita semuanya. Literatur pernah menuliskan bahwasanya Kartini juga salah satu penggerak ekonomi dulu itu di Jepara. Saya ingat pada abad ke-19 literatur menyebutkan pada di Jepara itu ada ukiran yang di situ juga pernah menjadi sejarah bagi Kartini dalam memperjuangkan spirit ekonomi. Apalagi di saat ini di tengah pandemi semuanya juga butuh spirit tentang ekonomi. Oke. Nah, untuk mengawali pada malam hari ini di sebelah dari mulai kanan saya ada Mbak Ovi. Mbak Ovi, ini sedikit bercerita ya bagaimana sumbangsih tim penggerak PKK ya di dalam Desa Jajar mendampingi masyarakat bagaimana ekonomi ya kan. Apalagi hari ini program-programnya harus inklusi ya, pro dengan kesetaraan gender juga. Nah, dan juga target utama bagaimana di Trenggalek ini menekan stunting ya. Ini mungkin bisa diceritakan oleh Mbak Ovi ya pada malam ini. Monggo Mbak Ovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Zamzuri yang sudah memberikan waktu dan tempatnya untuk saya. Jadi untuk yang pertama tadi stunting ya Mas, tak bahas dari yang terakhir ya, stunting. Kalau stunting alhamdulillah terus. Oke. Cek, oke. Mbak, nggak apa-apa ya, biasalah human error itu biasa. Ini human errornya bukan dari manusia tapi karena alam ya. Terima kasih Pak Wang. Oke Mbak Ovi, tadi silahkan dilanjut. Tadi sudah menyinggung sedikit, belum masuk ke dalam sebuah intinya. Dan pada ininya bagaimana sih tim penggerak PKK ini menelusuri bagaimana pergerakan-pergerakan yang ada di desa itu, mulai dari ekonomi, stunting dan juga lain-lain. Karena ini juga mengikut sertakan dalam spirit Kartini. Monggo.
saya bahas dari stunting ya. Alhamdulillah dari PKK Desa itu ada posyandu, membiasakan itu kegiatan tiap bulannya posyandu. Jadi yang menjadi kader-kader posyandu ini kader-kader hebat ya Mas. Karena apa? Dulu Jajar termasuk desa yang masuk dalam 10 besar stunting. Tapi karena kader-kader yang hebat ini tadi, seperti Tante Norma, Bu Darmi dan kawan-kawan, saya tidak bisa menyebutkan yang lainnya karena masih banyak, itu mengusahakan setiap bulannya ngecek kondisi anak-anak, ngecek, intinya posyandu itu kan dibangun untuk itu tadi ya, untuk mengatasi stunting dan mengecek gizi anak setiap bulannya. Alhamdulillah sekarang Jajar termasuk desa yang tidak stunting gitu. Terus untuk kesetaraan gender, alhamdulillah Jajar itu sangat kesetaraan gender. Jadi sangat terbuka sekali. Karena apa? Semua kegiatan melibatkan perempuan dan laki-laki. Jadi contohnya gini, ketua BUMDes perempuan, BPD banyak yang perempuan. Terus untuk kegiatan-kegiatan juga kita selalu melibatkan perempuan di dalamnya. Karena apa? Karena kalau ada perempuan itu kayak ada apa ya? Jadi sisi nambahi dan nguranginya itu bisa dapat. Orang mek wong lanang tok, wong lanang ki kadang mek logika tok sing digawe. Kayak gitu. Terus apalagi ya Mas tadi? Untuk yang kesetaraan gender alhamdulillah Jajar itu sangat terbuka sekali. Untuk ekonominya alhamdulillah Jajar juga termasuk desa yang melek media, melek sosial. Jadi banyak juga di desa kita itu yang itu kayak Instagram itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Banyak yang berjualan lewat sosial media, banyak yang mempromosikan jual-jualannya juga dari sosial media. Seperti ini juga banyak apa ya, kayak ada contohnya satu, Mas Randy itu istrinya juga berkecimpung di dunia persosmedan karena juga memang apa ya, salah satu membuka jalan perekonomian yang sangat baik, cepat banget, sat-sat bet gitu loh. Orang-orang kan kalau beli kan sekarang lewat itu Shopee, lewat itu karena wis ndak usah melaku teko. Alhamdulillah juga orang-orang di desa Jajar suka itu juga buat reyeng. Jadi orang mek aku ki ning sawah dadi tani ndak mek gitu tok. Aku yo nyambi nggae reyeng Mas yo. Reyeng ki kasile ra sepiro. Ya Allah kesel ra mangkaten tangane suwek kabeh mergo kenek landepe itu, tapi tetap dilakoni mergo ya tinimbang tak ge meneng nyapon neh kayak gitu. Terus apalagi ya Mas? Apalagi Mas Zamzuri selain itu? Nah, sudah dapat 3 poin lah. 3 poin. Itu tadi ya. Kalau kita ngomongin semuanya mulus aja tidak ada dinamikanya Mbak. Mungkin gini, tim penggerak PKK biasanya menganalisis dan mengevaluasi. Nah ini kendalanya ya apa sih Mbak? Biasanya kan lek wong desa aku duwe kerajinan A, B, C dan lain. Ini masarnya aku sulit karena melek pemasaran hari ini juga harus digenjot juga karena selama 2,5 tahun ini pandemi kan ya, kita sudah tidak bisa ngobrolin dampak dan efeknya, semuanya kena dampak. Bahkan yang menjadi korban tentu masyarakat kecil. Nah ini pembangkitan ekonomi terkait masyarakat kecil ya apa sih Mbak? Itu Mas Rifki bisa dibantuin anaknya ya. Jadi selama 2,5 tahun ini alhamdulillah kan banyak problematik ya. Kemarin bener-bener ekonomian itu sempat mampet, wong aku dhewe yo ngrasakne biasanya oleh sangu yo ora oleh belas kan ngaten nggih. Apalagi orang-orang yang ya cuma dari pendapatan dari sawah dan sebagainya kayak gitu. Harga-harga tetap tapi pendapatannya menurun. Alhamdulillah. Jadi gimana Mas yo? Lek aku melihat itu orang-orang sini tuh kondisinya adem ayem ae. Orang-orangnya itu kebanyakan bersyukur. Jadi ki ora aduh ki piye ya kena Covid kok ngene-ngene. Malah sing sumpek ki mergone ngomah tok ora iso tandang gawe. Itu yang menjadi masalah utama. Jadi kalau untuk alhamdulillah untuk urusan perekonomiannya beliau-beliau semua itu jenenge wong syukur ya. Aku tidak pernah mendengarkan maksudnya sing keluhan aku ndak duwe duit iki ngene ndak duwe, alhamdulillahnya tidak.
Cuma itu tadi sumpeke mergo ndak iso metu. Alhamdulillah itu aja. Jadi jibeke mergo iki piye to iki aku ki mek pengen saiki ki ngene tandang gawe ngene tapi kok ndak diolehi karo desa mergo aturane PPKM dan harus di rumah itu tadi. Lah ya itu aja. Oke, alhamdulillah maksudnya desa bisa mengatasi itu semua. Oke, semuanya alhamdulillah walaupun ada sedikit kendala tapi kendala itu bisa dikendalikan lah intinya gitu. Oke, saya bergeser ke Mas Brio dulu. Mas Brio, kita berbicara masuk ke dalam ranah sebuah Kartini ya. Kartini tidak tertinggal dari sejarahnya. Mungkin perjuangan apa sih yang seharusnya kita implementasikan di Kartini saat ini? Mungkin gini. Sosok Kartini ini kita tidak bisa memandang satu sentris ya, Kartini saja, tapi juga Kartini harus kita pandang luas karena yang intinya gini, ibarat sejarah itu yang menguasai adalah penguasa ya kan, ibaratnya gitu. Kita harus logika kita harus mengakui seperti itu, bahwasanya sejarah yang mengakui adalah penguasa. Nah, setelah penguasa nanti ada orang akademis yang bagiannya nanti untuk mempelajari dan membenarkan kalau sejarah itu berkelok-kelok. Oke, dari implementasi apa sih Mas yang bisa diterapkan di Kartini saat ini? Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah Desa Jajar ini sudah memfasilitasi kita untuk berdialektika, memberikan ruang pembahasan mengenai Raden Ajeng Kartini. Saya jarang sekali menemukan pembahasan semacam ini di desa-desa sebelumnya. Jadi gitu. Kemudian mengenai implementasi yang bisa kita dapatkan. Nah, sebelum kita ke arah situ, kita harus mengetahui bahwasannya stereotip masyarakat itu harus diubah. Diubahnya seperti apa? Bahwasannya bias gender itu harus dihilangkan. Nah, kesetaraan gender itu sebenarnya manusia itu diciptakan sama dalam artian itu oke, ada perempuan, ada laki-laki. Kemudian secara biologisnya berbeda. Cuma istilahnya itu sebenarnya diciptakan sama-sama manusia. Jadi sama-sama punya akal, sama-sama bisa bergerak, sama-sama bisa bekerja, berpikir dan lainnya. Nggak ada pembedaan sama sekali. Nah, itu yang bisa saya lihat di desa ini dari tadi pembahasan tadi. Saya lihat di desa ini semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan apa yang ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat di Desa Jajar. Kemudian berbicara mengenai Kartini, sebenarnya kesetaraan gender itu harus selesai di eranya Kartini, yaitu di abad ke-19 Mbak ya. Abad 19 karena Kartini sendiri lahir tahun 1800-an sampai 1900. Nah, itu harus selesai di abad ke-19. Nah, bagaimana abad 20? Nah, di abad 20 itu sudah ada peluang-peluang untuk wanita itu bisa masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dianggap sebagai pekerjaan khusus pria, khusus laki-laki. Nah, di situ apalagi di era atau abad 21 ini itu sangat banyak. Nah, berbicara mengenai di desa, implementasi di desa sangat banyak kesempatannya. Jadi kalau kita lihat di sini bisa memanfaatkan di sektor UMKM, bahkan bisa masuk ke sektor pemerintah desa, bisa masuk ke sektor pejabat-pejabat lainnya. Nah, tentunya saya rasa ini sudah merupakan perubahan yang sangat besar. Perubahan yang sangat besar dari tahun ke tahun. Yang dulunya wanita perempuan itu distereotipkan masyarakat sebagai ya udah kamu pekerjaannya hanya 3, rumah tangga, kemudian mengasuh anak, melayani suami. Udah, itu saja. Saya teringat betul ketika membaca salah satu buku karya tulisan dari Bung Karno, kemudian digabung menjadi sebuah nama DPR. Itu ada pembahasan mengenai Sarinah. Nah, dalam satu pembahasan tersebut, dalam satu bab halaman 19 atau berapa lupa saya, di situ mengisahkan bahwasannya ada seorang tokoh Soekarno mendatangi rumah orang lain. Nah, di situ yang menerima tamu adalah laki-laki. Nah, pertanyaan padahal waktu itu Bung Karno melihat bahwasanya di belakang rumahnya, di dapurnya itu ada istrinya, ada perempuannya. Lantas dia bertanya, kenapa istrinya nggak bisa keluar, nggak boleh keluar? Nah, yang ditakutkan suaminya pada waktu itu, kalau istrinya keluar, suaminya takut bahwasanya kecantikan istrinya bisa dilihat orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang lain bisa jatuh cinta pada si perempuan itu. Itu yang ditakutkan. Makanya stereotip yang muncul di masyarakat mungkin pada waktu itu ya semacam itu. Jadi saking spesialnya perempuan itu seperti dilindungi, seperti anggapannya dilindungi, tapi justru itu membuat perempuan dikurung sebenarnya.
Nah, itu dia. Hari ini ketika kita berbicara di desa, alangkah baiknya bahwasanya stereotip-stereotip seperti itu diubah. Perempuan, kemudian laki-laki, kemudian disabilitas dan lain-lain, inklusi dan lain-lainnya, itu sama. Mereka bisa bekerja, mereka bisa berpikir, mereka bisa bergerak bersama, itu sama. Mungkin itu sih, Mas. Oke, kita tadi menyinggung sedikit ya, Mas. Ketika kita ngomongin perempuan dan laki-laki, tadi harus sama kan. Hari ini kan bahwasannya perjuangan-perjuangan teman-teman perempuan adalah dia ada yang merasa nih, tanda kutip ada yang merasa sebagai kaum tindas dan menindas. Nah, mungkin ini nanti akan ada dampaknya menjadi kesenjangan sosial, ya kan? Nah, ini bagaimana sih mengatasi hal stigma-stigma yang seperti itu? Karena ini sangat keras, terus digencar sekali bahwasanya kaum perempuan ini merasa tertindas dan juga ada yang menindas. Nah, ini nanti stigma yang muncul implementasinya adalah kesenjangan sosial. Nah, ya hadapi yang seperti itu ya oposisi, Mas. Gitu. Ini sih, Mas, itu bermula di ini. Saya kan seorang mahasiswa kan di sebuah kampus, di sebuah diskusi, di sebuah kampus ada sebuah diskusi. Nah, di situ dia selalu mengagung-agungkan perempuan karena dia mengatakan bahwasanya diri saya ini feminis, seorang feminis. Dan dia mengagung-agungkan perempuan yang mengakibatkan ketika perempuan terus dibahas, perempuan terus diunggul-unggulkan, imbasnya lahirlah yang namanya matriarki nantinya. Oke, lahirlah yang namanya matriarki sehingga bentuk perlawanannya itu bukan yang menang menjadi goalnya itu bukan kesetaraan gender, tapi saling mengalahkan. Nah, perempuan dengan laki-laki siapa yang menang? Nah, muncul itu. Kalau sudah muncul dua hal seperti itu, matriarki versus patriarki, yang laki-laki dianggap sebagai kaum penindas, kemudian perempuan dianggap sebagai korban atau kaum yang tertindas, maka muncul yang namanya kesenjangan sosial. Nah, pola sosial konflik seperti itu yang mulai dibentuk, saya lihat ya saat ini, stereotip saat ini mulai dibentuk dan mengakibatkan kesenjangan sosial. Nah, munculnya di situ. Sebenarnya bagus membahas semacam ini, bagus, cuma jangan terlalu berlebihan. Toh ketika kita membahas terlalu berlebihan, orang-orang yang membahas semacam itu mengamini bahwasanya perempuan ini memang dulunya didiskriminasi, memang didiskriminasi. Padahal perempuan tidak seperti itu. Perempuan bukan seorang manusia yang lemah, bukan, sama dengan pria, sama dengan laki-laki. Perempuan sama-sama memiliki kekuatan, perempuan sama-sama memiliki akal. Yang membedakan ketika di dalam pekerjaan seperti yang dikatakan ibu tadi, ya seperti di PKK, kemudian di BPD tadi, semacam itu. Nah, saya rasa hal semacam itu harus dikurangi. Jangan sampai pembahasan perempuan itu lebih mengunggulkan perempuan sehingga merendahkan laki-laki. Begitu sebaliknya, pembahasan laki-laki tidak boleh lebih mengungguli perempuan sehingga merendahkan perempuan. Itu tidak diperbolehkan. Nah, kita setara aja, fan-fan aja, gak ada apa-apa, gak ada masalah. Maksudnya gak ada perempuan tempatnya sini, laki-laki tempatnya sini, gak usah gitu. Oke, cukup. Saya geser ke Mbak Dian Mening Tias, ini juga penulis buku. Mbak, ini gini, saya lihat juga dari profilnya Mbak Dian salah satu BPD di desa kan juga kan. Nah, salah satunya BPD salah mendorong bagaimana peraturan desa itu bisa inklusi, bagaimana kekerasan seksual di desa itu bisa diminimalisir. Nah, di Kabupaten Trenggalek, Mbak, selama 2 tahun ini kasus kekerasan seksual itu meningkat. Nah, di tahun 2021 itu kasus kekerasan seksual mencapai 50. Nah, kemudian di tahun 2022 naik menjadi 56. Nah, ini belum bisa ditekan sama sekali, walaupun dalam tanda kutip berhasil memasukkan seorang tersangka. Nah, ini mungkin ini Mbak dari pandangan sudut BPD desa yang nantinya Kartini salah satu juga pembangun di desa. Monggo. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pada Pemdes Jajar pada kesempatan hari ini sudah melaksanakan kegiatan yang menurut saya sangat luar biasa ya. Ada apresiasi dan rasa respek dari saya pribadi kaitannya dengan peringatan Hari Kartini yang kemudian ditarik pada ranah spirit pembangunan desa. Kemudian saya juga ucapkan kepada tim anti seksis yang sudah mau repot melaksanakan kegiatan ini. Dan yang terakhir yaitu kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir, utamanya kepada laki-laki. Artinya laki-laki yang di sini itu adalah laki-laki yang tercerahkan. Ya, jadi saya sangat suka ketika ada kajian feminis yang datang itu laki-laki. Jadi ada perspektif yang ingin diangkat dari suara laki-laki yang sebelumnya dielulukan oleh perempuan. Oke, saya menginjak pada pertanyaan Mas Zamzuri tadi kaitannya dengan
peran BPD, dan itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual ya Mas. Nah, kalau kita bicara mengenai tindak kekerasan seksual yang hari ini sedang marak, tentu teman-teman juga sudah mendengar kaitannya dengan disahkannya UU TPKS yang baru saja dilaksanakan oleh DPR RI. Tentu kita harus mengapresiasi. Artinya apa? Artinya peraturan yang selama ini sudah naik turun kemudian masuk prolegnas dan itu maju mundur, negara itu memberi ruang dan juga memberi rasa aman kepada masyarakat terhadap kasus serupa. Jadi ketika kita bicara mengenai kasus kekerasan seksual ya, kita tidak hanya bicara pada ranah hukum apa yang akan diterima oleh pelaku, tapi adalah upaya preventif bagi kita agar kegiatan-kegiatan semacam itu tidak akan terjadi lagi seperti itu. Nah, BPD dalam ranah ini juga memiliki peran. Artinya apa? Secara hierarkis, mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Desa misalnya, itu kan orang-orang yang dipercaya mewakili masyarakat. Nah, secara hierarkis mereka memiliki peran dan juga suara yang lebih didengarkan karena tugas dan tupoksi dari BPD itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau tadi Mas Zamsuri mengatakan kaitannya kasus di Trenggalek sudah sampai hari ini tinggi, saya berharap dan juga ini harapan kita semua ya, dengan disahkannya UU TPKS itu tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tapi juga upaya preventif negara dan juga masyarakat umum untuk memberikan rasa aman baik itu kepada masyarakat ataupun juga calon korban, karena itu sangat berbahaya. Itu enggak, berbahayanya itu tidak cuma hari ini, tapi itu berkelanjutan. Ada efek-efek psikologi yang diterima korban, seperti itu. Oke Mbak, nah di sini juga Mbak Dian ini penulis buku Menjadi Perempuan Desa dan Transformasi Sosial. Iki nggak mayok nih bukumu Mbak yo. Ini sepil wae isinya ya opo nih. Ya tentang perempuan sing informasi di dalam bukumu itu ya opo gitu loh. Oke, monggo. Oke, katanya tadi tidak boleh ini ya spoiler. Mungkin teman-teman yang sudah membaca di sini saya ucapkan terima kasih kaitannya dengan buku saya. Buku saya itu tidak tidak ujuk-ujuk. Itu saya tulis beberapa tahun ke belakang. Jadi itu adalah secara pandang saya sebagai perempuan yang tinggal di desa. Jadi saya kasih judul Menjadi Perempuan Desa dan Transformasi Sosial. Artinya ketika kita menjadi perempuan dan dalam konteks itu adalah perempuan desa, kita tetap memiliki ruang untuk melakukan transformasi sosial. Apa saja kemudian yang kita maksud sebagai transformasi sosial? Ada banyak sekali aspek-aspek yang dapat disentuh oleh perempuan. Misalkan dalam konteks pendidikan, perempuan mengambil peran sebagai pendidik. Dalam konteks kesehatan, perempuan misalkan dalam skup desa itu masuk dalam ranah-ranah kesehatan seperti posyandu dan yang lain sebagainya. Dalam ranah hukum misalnya masuk dalam BPD dan yang lain sebagainya. Kemudian dalam ranah kesejahteraan ada beberapa masyarakat yang kemudian mencoba menciptakan lapangan pekerjaan baru yang itu tidak hanya berorientasi pada peningkatan finansial keluarga, tapi juga memberi lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang lainnya. Jadi tadi sepil kaitannya buku saya itu memiliki setidaknya terdiri dari 14 judul dan itu semuanya berkaitan dengan saya secara personal masyarakat desa, seperti itu. Nah Mbak, gini ya, tadi kita kembali lagi ke dalam sebuah hari ini kita tidak bisa memungkiri membenturkan terkait kasus-kasus kekerasan sosial. Nah ini Mbak, advokasi ya apa sih sing iso dimitigasi oleh perempuan-perempuan ini? Mungkin yang juga banyak laki-laki yang tercerahkan nanti juga bisa men-broadcasting kan ya advokasi bagi perempuan-perempuan yang di situ nomenklaturnya dalam artian korban gitu. Monggo. Baik. Tadi kaitannya dengan advokasi ya. Advokasi itu kan artinya tidak hanya menyasar pada pelaku ataupun juga pada korban, tapi juga bagaimana menciptakan rasa aman bagi lingkungan. Nah, hal-hal apa saja yang kemudian dapat kita ambil sebagai orang yang mendedikasikan diri sebagai advokat atau paralegal kalau kita tidak memiliki basic hukum ya. Maka kita harus menciptakan suasana di mana itu terdapat kesadaran bahwa hal-hal semacam itu tidak hanya merugikan, tapi juga berefek pada psikologi
korban dan juga keluarga. Jadi ada kesinambungan kaitannya dengan pola yang dilakukan seperti itu. Mas Brio, apa? Kartinya urung, santai sik. Kartini itu dibahas gak entek-entek soalnya sing dilakoni awake wong wedok-wedok dan laki-laki itu spiritnya spirit Kartini sebenarnya kalau kita ngomong perjuangan. Oke teman-teman, ini akustik sambil persiapan. Setelah ini kita satu lagu biar enak lah, biar gayeng ya malam mingguan rek. Sing ngumpul-ngumpul ini ben malam mingguannya aman ambek ngambiar-ngambiar bareng kan. Oke. Sampai setelah ini Mas Rifki, teman-teman persiapan nanti Mas Brio ini. Mas Brio, seperti apa sih kehidupan seorang Kartini ya, sehingga bisa disebut terbitlah sebelum ya apa itu surgane lali ya. Habis gelap terbilah terang ya kan. Saiki mu gelap masih esuk terang. Walaupun hujan-hujan wis oke lah. Piye ya apa masih kok bisa menjadi moto hal seperti itu? Oke. Mengenai Kartini ya. Lanjut atau gimana nih? Lanjut. Oh di dalam. Pindah atau? Oh pindah dulu. Oke. Ngeprank terus sih. Liwat apa mampir iki mendunge? Bablas lagi yo. Oh tapi mandek iki. Oke, melanjutkan yang tadi ya. Jadi sebelum ke kehidupan Kartini nanti akan dibahas seluk-beluknya, kemudian seterperinci mungkin oleh Mbak Dian. Nah, saya ingin menanggapi yang advokasi tadi. Saya juga tertarik di advokasi tadi. Bahwasanya ketika di Tulungagung kemarin 2019 kalau nggak salah, saya bersama kawan-kawan itu juga membuat semacam lembaga yang fungsinya itu memang difungsikan untuk tempat aduan. Jadi misalkan kalau ada korban, ada korban kekerasan seksual katakanlah, kemudian kita siap membantu, nanti mengarahkan ke psikologi, nanti mengarahkan ke lembaga yang lebih memiliki di bidangnya, memiliki pekerjaan di bidangnya. Memang kalau kawan-kawan, nah ini mungkin saran sih sebenarnya, saran untuk kawan-kawan yang punya komunitas kemudian punya lembaga, kalau memang benar belum mengetahui bagaimana caranya misalkan mengadvokasi si korban atau kalau mencegah pasti edukasi pasti. Kalau mau mengadvokasi si korban itu jangan sekali-kali atau ketika ada korban, ada aduan langsung dikerjakan, jangan seperti itu. Kalau memang komunitas atau lembaga itu memang belum mempelajari dengan hal-hal semacam itu, takutnya nanti pasti hal-hal semacam itu membawa kabar-kabar yang kurang enak. Misalkan kasus di Tulungagung kemarin juga ada kasus semacam itu. Jadi ada kasus kekerasan seksual, kemudian cara penanganannya itu tergesa-gesa. Ia merasa, wah saya bisa menangani kasus ini, komunitas saya bisa menangani, komunitas saya sering belajar semacam ini, hanya sering belajar, kemudian menangani kasus-kasus semacam itu, akhirnya kasus itu tidak menemukan jalan keluarnya. Justru korban, kemudian pelaku itu menjadi sorotan media yang pada akhirnya ketika di lingkungan masyarakat itu menjadi bully-bulian. Itu yang ditakutkan. Karena korban ini ketika mendapatkan kasus semacam itu bukan dilindungi, kebanyakan ya stereotipnya di masyarakat bukan dilindungi, tapi justru dipinggirkan, didiskriminasi, mengatakan bahwasanya memang dia itu orangnya kayak gini lah, emang sifatnya kayak gini. Nah, hal semacam itu yang membuat si korban itu jatuh mentalnya sebenarnya. Nah, maka dari itu butuh tim khusus yang memang lembaga tersebut membidangi hal tersebut, kemudian sudah ada pelatihan dan lain-lainnya, kemudian ada tim psikologi juga. Itu sangat penting ketika membuat lembaga aduan, kemudian kerjasama dengan tim yang memang fokusnya di situ. Jadi gak semerta-merta kita itu komunitas yang pro dengan feminis atau kesetaraan gender, kemudian ingin mengadvokasi korban dengan cara kita sendiri, jangan. Saya rasa kalian harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang membidangi hal-hal tersebut. Itu sangat riskan resikonya.
Nah itu, kemudian lembaga yang kami bentuk dengan kawan-kawan itu namanya Gestur, Gerak Studi Gender. Emang yang masuk dalam situ kawan-kawan yang ingin betul-betul belajar mengenai gender. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwasannya pentingnya gender itu seperti apa. Kemudian kalau ada orang korban semacam ini kita harus apa. Kemudian bagaimana cara mencegah hal-hal tersebut. Yang paling penting ini, cara mencegah hal-hal tersebut itu mulai dari tingkat mahasiswa sampai dengan tingkat desa itu harus dilakukan. Cara pencegahan preventifnya seperti apa. Nah, saya sangat mengapresiasi ketika RUU TPKS itu sudah digedok, sudah disahkan. Cuma ketika RUU TPKS itu disahkan ada hal-hal yang menciderainya. Mungkin kawan-kawan atau pasti ingat betul karena ini kejadian baru saja kemarin. Ketika ada aksi unjuk rasa misalkan. Ketika ada aksi unjuk rasa, sedangkan RUU TPKS sudah digedok, kemudian mahasiswa sering menjadi korban. Nah, ketika aksi unjuk rasa, mahasiswa itu membuat spanduk yang bertuliskan apa ya? Istilahnya itu tulisannya seksis. Nah, itu nggak layak untuk dipublis, nggak layak untuk dipamerkan depan umum. Ada 3 ronde dan lain-lainnya, itu nggak layak. Nah, pemerintah itu membantu mahasiswa untuk mencegah hal semacam itu. Bagaimana ketika ada korban dalam mahasiswa, bagaimana cara penanganannya, kemudian payung hukumnya seperti apa. Itu yang dilakukan pemerintah, tapi jangan dicederai dengan hal-hal semacam itu. Mungkin itu hanya oknum, tapi sangat banyak oknumnya. Nah, hal semacam itu yang tidak menghentikan kasus-kasus kekerasan yang ada di masyarakat kayak gitu. Kemudian mengenai, nah kalau kehidupan Kartini yang seperti yang saya sampaikan nanti akan dibahas tuntas oleh Mbak Dian. Saya hanya mau bicara sedikit mengenai kehidupannya. Jangan kita membaca tentang Kartini itu seorang anak borjuis, seorang darah biru dan lain-lainnya. Jangan kita berpikir seperti itu. Kita hilangkan itu, stereotip itu. Kita hilangkan. Yang paling penting apa? Pemikiran Kartini. Dia mau berpikir maju tahun 1800 di usia yang 20, 24, 25. Mungkin karena dia juga korban korban orang tua dinikahkan dengan seseorang kemudian dijadikan selir dan lain-lainnya itu. Dia memiliki pemikiran yang maju di tahun itu. Sudah memiliki pemikiran yang maju, yaitu bagaimana agar perempuan di Indonesia ini bisa belajar sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki. Nah, itu di sektor pendidikan kita harus mengapresiasi sosok Raden Ajeng Kartini ini. Karena dengan adanya beliau, perempuan itu derajatnya terangkat. Dia bisa bersekolah, dia bisa menempuh pendidikan sama halnya dengan laki-laki. Kalau dulu hanya laki-laki yang bisa seperti itu. Mungkin itu, Mas Am. Oke, Mbak Dian. Tadi Mas Priyo menggarisbawahi bahwasanya kehidupan seorang Kartini itu pada zaman dulu memperjuangkan hak pendidikan. Nah, mungkin ada yang terselip. Selain pendidikan itu seperti apa sih Mbak yang mungkin diketahui oleh Mbak Dian sendiri? Oke, monggo. Oke, terima kasih. Kaitannya dengan spirit dan ini ya, ruang lingkup yang diajukan Kartini, tentu hal yang tidak bisa kita lepaskan dan kan adalah istilah emansipasi. Nah, pendidikan di situ sering diulang-ulang. Setiap narasi tahun demi tahun itu kan pendidikan yang selalu diulang-ulang. Sebenarnya pendidikan itu adalah salah satu alternatif bagaimana bentuk kesadaran dan penyadaran perempuan. Jadi tentu kalau kita bicara Kartini kan kita bicara mengenai sejarahnya. Sejarah Kartini misalkan Kartini lahir dari keluarga yang dia ibunya dipoligami seperti itu. Kemudian dalam perjalanannya dia menolak poligami dan akhirnya juga bersedia dipoligami. Artinya apa? Ini ada dialektis dalam pemikiran Kartini. Dia menyepakati itu artinya dia menjadikan dirinya sebagai propaganda. Ketika dia mengizinkan dirinya dipoligami, hal apa yang ditawarkan Kartini? Ketika dia menjadi istri Bupati Rembang, ada kualifikasi dari sosok suami yang dinikahi. Misalkan, ketika dia menjadi istri Bupati Rembang, dia memiliki sayap yang lebih lebar untuk mendirikan sekolah rakyat, yaitu sekolah perempuan seperti itu. Hal-hal semacam itu dalam benak Kartini kan dipertanyakan. Andai dia menolak, mungkinkah saya sebagai perempuan
seorang priayi itu bisa menyediakan sekolah bagi perempuan seperti itu. Itu kaitannya dengan apa ya, gerak Kartini dan juga sisi pendidikan yang diangkat. Kemudian hal yang sering disuarakan oleh Kartini itu kan ini, pola kesetaraan. Artinya apa? Artinya manusia itu kan, perempuan itu adalah manusia perempuan. Kita tidak bisa memisahkan misalkan apa, relasi-relasi dalam masyarakat itu yang menstigma peran perempuan. Misalkan perempuan hanya konco wingking, dia hanya berkutat pada ranah dapur, sumur dan dapur. Nah, Kartini sebagai perempuan yang tersadarkan pada masa itu, dia sangat belia, bahkan meninggalnya pun mungkin 3 tahun lebih muda dari saya hari ini ya. Jadi, tapi pemikiran dia itu melampaui zaman itu. Kenapa kemudian nama dia itu tercatat selain karena dia mengirim surat ya? Artinya masyarakat luar negeri pada saat itu, yaitu feminis sosialis, karena temannya adalah seorang feminis sosialis, itu menangkap bahwa Kartini pada era itu sudah menyuarakan kegelisahan masyarakat, bahwa stereotip terhadap perempuan itu menempatkan perempuan itu pada ini jurang-jurang ketidakadilan. Sudah tidak adil dalam pendidikan, artinya dia juga tidak adil, mendapat ketidakadilan dalam ranah lain. Misalkan kalau perempuan tidak mendapat penyadaran lewat pendidikan, dia juga ini gampang dibodohi lewat kebijakan-kebijakan seperti itu. Itu gambaran mengenai Kartini. Sudah. Nah, mungkin tadi kan masih nyempil saja di dunia pendidikan kan ya. Kalau kita ngomongin Kartini, bisa juga Kartini juga ibu pendidikan. Nah, seorang laki-laki pasti perspektifnya ya Ki Hajar Dewantara. Nah, ini perspektif hal seperti itulah Mbak, mungkin akan sering kita jumpai ketika kita ngomong kesetaraan. Nah, mungkin tanggapan dari Mbak Dian ya seperti apa itu? Gini ya, kalau kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara itu kan dia menciptakan sekolah rakyat. Nah, kalau spirit yang diangkat Kartini, karena spirit yang diangkat itu adalah spirit emansipasi, artinya dia menyuarakan kegelisahan pada eranya. Dia memiliki beberapa saudara. Hak yang dia peroleh sebagai seorang perempuan itu akan sangat berbeda dengan hak yang diberikan kepada kakaknya. Seperti itu. Kakaknya disekolahkan sampai luar negeri. Kemudian Kartini hanya sampai sekolah Belanda, waktu itu ada tatarannya adalah SD. Kenapa saya disekolahkan hanya sampai tataran ini? Karena kamu perempuan. Nah, hanya karena perempuan ini menjadi apa ya? Satu titik pertanyaan yang menggantung di benak Kartini. Artinya masyarakat Jawa pada era itu kan adalah masyarakat feudalistik juga. Titik kritik Kartini itu kan titik kritik pada budaya. Artinya perbedaan mengenai Ki Hajar Dewantara dan Kartini adalah semangat menciptakan pendidikan dan semangat mengangkat emansipasi perempuan. Nah, lewat emansipasi itu kan perempuan memperoleh hak-haknya. Tentu kita tahu misalkan dalam ketidakadilan gender itu setidaknya ada 5: marginalisasi, subordinalisasi, kemudian stereotip, beban ganda, kemudian kekerasan. Nah, beban ganda dalam masyarakat itu masih sangat terasa sampai hari ini. Misalkan ketika perempuan memilih berkarir karena dia sekolahnya cemerlang, kemudian dia mendapat pekerjaan yang layak, kenapa dia masih diberi standar ganda? Wis kerja kudu profesional, di rumah harus cakap dalam melakukan seperti itu. Nah, kalau kita belajar dari waktu ke waktu, artinya yang disuarakan Kartini sudah kita capai. Sekarang perempuan sudah memperoleh haknya, memperoleh sekolah seperti itu. Tapi stereotip atas nama perempuan itu masih sering didengungkan. Misalkan perempuan keluar malam sama-sama belajar kelompok. Antara laki-laki dan perempuan itu akan sangat berbeda yang diperoleh. Wong wedok keluar malam, wong lanang ndak opo-opo seperti itu. Kemudian dalam ini marginalisasi kemudian kita tahu misalkan buruh perempuan akan mendapatkan gaji yang lebih kecil daripada gaji laki-laki, padahal mereka secara tenaga dan secara waktu itu sama. Iya, seperti itu. Kemudian dalam ini kekerasan berbasis gender. Kalau kita bicara mengenai masyarakat yang lebih luas, kekerasan berbasis gender di luar negeri itu tidak hanya menimpa pada perempuan saja. Laki-laki juga memiliki potensi menjadi korban dari kekerasan seksual. Tapi kenapa perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual itu jauh lebih banyak? Karena pola masyarakat di Indonesia adalah pola masyarakat patriarkis. Nah,
ketidakseimbangan dalam tataran masyarakat yang menempatkan perempuan dalam titik subordinasi atau masyarakat kelas 2 itu memposisikan perempuan jauh lebih rentan. Misalnya wong lanang lebih leluasa, sedangkan wanita dituntut untuk sopan. Itu hal-hal semacam itu yang menyebabkan perempuan itu gampang di stigmatisasi dan digoda-goda. Seperti itu. Oke, cukup. Teman-teman dari akustik, yuk kita santai-santai bareng, sementing gayeng. Iya, neng buri ritek gak apa-apa, sementing suarane kan daripada kaset. Cek. Asa yang penuh duka, ku teriakan ke seluruh dunia, kan ku guncang istana, berlumur darah, perlu air mata dan luka. Suarakan keadilan walau harus bertaruh nyawa. Bungkam mulutku dengan senjata, kau tikam dengan pedang. Takkan mati dalam rantai kekang, kepalku terus melawan, meski jiwa dan ragaku tak bercengkena. Kan terlahir sejuta tentara untuk membungkam dusta. Ketika senja tenggelam, bintang pasti bersinar, kilauan surga yang benderang menembus neraka. Bila kebencian itu hancur perlahan, kau bungkam mulutku dengan senjata, kau tikam dengan pedang. Takkan mati dalam rantai kekang, kepalku terus melawan, meski jiwa dan raga ini datang tak bertahan. Kan terlahir sejuta tentara untuk membungkam dusta. Ketika senja tenggelam, bintang pasti bersinar, kilauan surga yang benderang menembus neraka. Bila kebencian runtuh hancur perlahan, bila kebencian runtuh hancur perlahan. Oke, terima kasih teman-teman akustik. Ini saya geser ke Mbak Dian. Setelah ini Mas Priyo, dan nanti kita akan diskusi bareng-bareng ya. Waktunya jam 10, nanti batasnya sampai jam 3 karena Pindang Gandusari bukanya jam 3 ya. Sampai sahur pisan kan. Oke, Mbak, ini saya belum menyentil terhadap konsep ibuisme yang saat ini mungkin masih membudaya di desa ya. Lek rencanane Mbah Lurah iku lek duwe bojo ya lek esuk nyetrika klambine dinas, isah-isah kan ya.
Dadi TPPKK. Nah itu sudah menjadi wacananya Mbah Lurah. Nah ini konsep ibuisme. Nah mungkin ini Mbak bisa dijelaskan konsep-konsep ibuisme yang mungkin nanti bisa disetarakan dengan kondisi saat ini di desa dan juga dimatchkan dengan kebiasaan Kartini pada zaman dulu. Monggo Mbak Dian.